Oke, ya. SEO ala marketplace kita perhatikan ya, kita coba searching produk ya, kita coba searching produk, lalu kita buka semua marketplace yang ada. Seperti apa model tampilannya? Misalkan jual apa ya? Jual mobil bekas atau jual apa ya? Jual pengkilap. Jual pengkilap mobil. Nah, ini apa? Ya. Halo, ya. Ini saya coba ini dulu ya. Saya mute all dulu semua biar tidak ada Indonesia. Oke, ya. Kita lihat ini yang keluar itu ada Tokopedia, dan di sini pun Tokopedia yang keluar ya. Kita buka satu persatu teman-teman ya. Kita klik terus, buka ya satu. Kita klik lagi Bukalapak, buka 2. Lalu kita klik lagi Shopee, kebuka 3. Kita klik lagi di sini ada Lazada, kebuka 4. Kita klik juga Blibli, ya. Kita klik juga OLX, Trading dan lain-lain ya. Oke, kita cek dulu. Mulai dari ini, masih muter-muter ya. Ini. Sebentar, Tokopedia masih muter-muter. Oke, kita lihat halaman ketika kita searching ya di Tokopedia. Ya, ketika kita searching di Tokopedia terlihat URL-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, URL-nya fine, lalu pengkilap mobil, lalu model tampilannya teman-teman ya. Model tampilannya itu seperti ini. Halaman grid seperti ini ya. Halaman grid seperti ini. Nah, ya kita lihat banyak produknya ya. Di sini ya produknya muncul, di sini juga muncul. Oke. Oke ya, di sini banyak produknya. Kita perhatikan. Produknya sampai berapa halaman, lalu ada harga, ada apa dan lain-lain. Ini kita lihat ya. Lalu halamannya setelah itu juga di sini ada keterangan lengkap ya. Oke. Tes, suara saya terlalu kecil teman-teman. Halo, halo. Halo. Kedengeran Pak, kedengeran. Oh, kedengeran ya. Oke. Ya, bagus. Ya. Oke ya, ini kita lihat ini ada teksnya. Lalu kita lihat di sini ada tagging juga, ada link ya. Ini bisa diklik ya, bisa diklik lalu di bawah sini ada data. Di Tokopedia model halaman yang berada di halaman pertama itu model halamannya seperti ini. Ya. Lalu kita buka yang Bukalapak. Ternyata kita lihat Bukalapak juga sama. Ya. Halaman yang memang kumpulan produk seperti ini. Sangat jarang kita temukan halaman-halaman detail page 1. Ya, halaman detail page 1. Halaman detail itu kalah unik ya, kalah unik dengan halaman-halaman seperti ini ya, teman-teman ya. Kita lihat juga di sini ada daftar harga. Di sini ada link-link lain. Oke ya. Kita buka lagi ini Shopee. Kita buka Shopee. Sama seperti ini teman-teman ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, SEO itu ya. SEO itu berkaitan dengan konten. Nah, ini yang kita sebut konten ya. Jadi konten itu bukan hanya artikel yang kita tulis dengan sekian ribu kata ya. Yang seperti ini juga kita sebut konten ya. Gambar-gambar berderet-deret seperti ini, gambar grid ini kita sebut konten. Ya, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Ya, ini terisi semua. Lalu kita lihat dulu, kita lihat lagi Lazada. Hampir sama teman-teman ya. Kita lihat juga Lazada hampir sama seperti ini. Ya. Sama seperti ini ya, bahkan ada tulisan di sini. Ini dia ada link pencarian paling hot, dia masukin di sini yang sesuai dengan produknya. Ini juga ya, teks seperti ini dia masukkan. Padahal hampir jarang orang yang akan membaca teks yang di bawah seperti ini ya. Kita buka lagi ini apa ya? Ini Blibli masih muter-muter ya. Tapi intinya sama lah ya. Intinya sama lah model. Oke. Clear ya teman-teman. Jadi model website
SEO ala marketplace hampir semua kita temukan seperti ini. Bahkan hampir semua ada halaman buatan dari seperti ini ya. Find ini bukan halaman pencarian Tokopedia, tapi halaman buatan untuk customer yang mereka khususkan seperti itu. Lalu bisa nggak sih di website kita dibikin seperti ini? Ya bisa saja teman-teman ya. Bisa saja kita bikin seperti ini ya. Ya bisa saja kita bikin seperti ini di website kita. Saya akan kasih contoh. Salah satu ya di website WSP. Di website WSP saya akan kasih contoh seperti ini ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membuat konten seperti ini? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membuat konten seperti ini? Oke ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah kontennya harus banyak. Kalau kontennya cuma satu, ya kita hanya bisa munculin satu aja teman-teman ya. Tapi kalau kontennya ada 500, ya kita bisa lah bermain yang model seperti ini. Kalau kontennya 1000, kita lebih bisa. Kalau kontennya 2000, lebih bisa lagi gitu ya untuk bermain cara seperti ini. Tapi kalau kontennya 1 atau 2 atau 10 itu nggak bisa ya. Jadi SEO itu sendiri ya teman-teman ya. SEO itu sendiri adalah bukan hanya satu cara saja ya. Ketika konten kita satu, cara mainnya seperti ini. Ketika konten kita banyak, cara mainnya seperti ini. Ya, dan kebetulan yang jawara page one untuk produk-produk fisik itu modelnya seperti ini semua. Ya, teman-teman ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, konten kita harus banyak. Yang kedua, kita harus bisa membuat page baru. Kita harus bisa membuat page baru, ya kan? Agar halaman kita menjadi unik, membuat page baru itu. Misalkan kita update page baru, kita update sebuah website URL baru gitu kan, itu kita sebut page baru. Ya nanti saya akan kasih lihat page barunya seperti apa ya. Seperti itu. Lalu teman-teman ya juga kita harus membuat halaman websitenya menjadi unik ya, dengan banyak konten, membuat page baru. Jadi terus yang berikutnya adalah kita memperkaya konten kita dengan keterangan lengkap seperti ini. Bersama kita membuat tagging juga seperti ini. Lalu kita membuat mungkin daftar isi. Yang paling penting di sini adalah kita membuat sitemap. Karena page baru yang kita buat, kalau kita nggak buatkan sitemap-nya, maka dia Google tidak merayati. Ya, di Google tidak merayati. Yang paling penting kan Google merayati. Oke ya. Oh ya teman-teman, kalau suara saya kurang jelas tolong tolong dikasih tahu ya. Karena memang jelas banget ya. Karena memang dari pagi ngoceh terus sampai jam segini. Oke ya. Yang harus kita lakukan seperti ini ya. Kita masuk ke salah satu website kita. Ini namanya WSP ya. Ini kita anggap website kita ya. Web SEO Praktis. Ya, di website SEO Praktis ini konten udah kita bikin banyak ya. Ini halaman website buat testing, jadi ya agak berantakan ya. Ini konten udah kita bikin banyak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah ya, coba saya akan logo dulu. Kita login ya ke website kita login ke website kita ini. Oke. Ya. Kita akan coba membuat halaman yang seperti di marketplace ya, seperti di Tokopedia tadi ya. Bagaimana cara membuat halamannya? Kita membuat halaman baru teman-teman ya. Nah, kata kunci yang mau kita mainkan apa? Misalkan kita mau memainkan kata kunci obat ya, jual obat kolesterol ya di Bekasi. Atau asli di Bekasi ya. Kita searching. Ini halaman yang akan kita buat, ini halaman baru yang akan kita buat. Ketika kita searching, ini tidak ada isinya, belum ada, berarti kita buat halaman baru. Ya, di dalam admin kita bisa membuat halaman baru. Halaman barunya mana ini ya? Nah,
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini kita copy, judulnya ini kita copy ya. Kita copy judulnya, lalu kita kembali ke admin. Di admin itu ada namanya tagging di produk ya. Tag ya, kita klik produk. Oke, kita klik produk. Ya, kita cari yang obat kolesterol ini interior semua ya. Kolesterol. Oke, nah ini misalkan ya, saya kasih tag begini, saya klik, saya tambahkan, atau ini saya hapus saja ya. Nah, saya save ya, jual obat kolesterol di Bekasi. Udah ke update ya, ke update. Lalu ini saya refresh ya, saya refresh websitenya. Muncul satu konten ya, muncul satu konten ini nanti kita tambah ada beberapa, ini kita hapus saja dulu ya. Ya, ini kita buat sampai sebanyak-banyaknya. Ini baru ada 2 ya, baru ada 2. Kita tambah lagi ya, masih tentang kolesterol. Oke, kita tambah lagi. Setelah itu kita tambah lagi. Ya, kita coba masukin 8 aja ya, tapi disarankan untuk teman-teman bikin banyak. Ya, ini kita tambah sampai 4 kali lagi. Ini kata kunci ini bisa teman-teman bikin berbeda-beda ya. Ini bisa banyak ya teman-teman. Bisa banyak, bisa sekitar 20-an ya. Oke, sudah berapa tadi? Ya. 2 lagi ya. Kita bikin 8 aja. Biar kita bisa praktek langsung ya. Ini kebetulan saya praktekinnya di WSP. Kalau teman-teman punya website lain pakai WordPress, pokoknya bentuknya seperti ini aja ya. Bentuknya seperti halaman yang ada di Tokopedia. Artinya kita meniru model-model marketplace yang lainnya. Ini sudah kita anggap ya, halaman ini sudah berbentuk. Kita anggap ini udah banyak ya teman-teman. Lalu setelah itu ya, kita lihat lagi Tokopedia bawahnya apa ya. Kita lihat lagi di bawahnya apa. Oke. Misalnya konten ya, ada konten seperti ini ya. Nah, ini. Misalkan kita ya ada konten seperti ini, kita coba buka ya. Misalkan ini ya, kita tambah konten ini ya teman-teman. Kita tambah konten ini di mana? Tadi di produk sudah muncul. Kita punya ada namanya body per page. Body per page itu kita bisa menyisipkan ya konten kita di bawah ya. Kita bisa menambahkan konten kita seperti ini ya. Kita anggap ini tulisannya banyak lah ya. Lalu kita submit. Kita submit ya. Lalu di bawah sini itu akan terbentuk teks, akan terbentuk tulisan ya. Akan terbentuk tulisan. Oke, ini ada bentuk tulisan ya. Kita bisa tambahkan juga keyword atau kita bisa tambahkan judul yang sama seperti ini. Ya. Kita bisa tambahkan judul yang sama seperti ini. Ini kita edit lagi ya kan. Kita taruh. Ya. Nah, ini H2 itu teman-teman ya. H2 itu untuk apa namanya? Membuat tulisannya besar. H2 ini ya. Oke.
Ini lalu setelah itu di sini kita pasang apa namanya tagging satu lagi ya. Kita mau bikin tagging apa ya, nge-link ya, kita bikin mau nge-link seperti yang ada di Tokopedia ini. Ini kan ada link nih, ya keyword-keyword turunannya. Ini bisa nge-link ke halaman itu juga ya, ke halaman itu juga ya ini. Oke, nah caranya bagaimana? Kita masih bermain di BPP ya. Tapi karena di BPP ini tidak ada editor, tidak ada untuk ngedit-ngedit bikin link, maka kita pakai ini yang artikel ya. Artikel ini saya klik, lalu kita bikin, kita pakai bantuan editor. Yang disebut editor itu ini ya, ini nih ya, yang model seperti ini. Misalkan tadi judulnya ya, jual obat kolesterol. Kita ambil keyword pendeknya aja teman-teman ya. Kita ambil keyword pendeknya di sini. Oke, jual obat kolesterol, lalu kita tambah lagi linknya, harga obat kolesterol ya. Kita tambah lagi misalkan distributor obat kolesterol. Kita tambah lagi misalkan apa namanya, produsen obat kolesterol. Oh ya, ini bukan H1, kita normalkan saja tulisannya ya, teman-teman ya. Kita bikin normal tulisannya. Oke. Nah, saya mute dulu. Ya. Kita bikin normal tulisan ini, kita kasih link. Kita kasih link kemana? Ini kita kasih link ya ke halaman yang sama. Ke halaman yang sama ya. Kita kasih link ke sini. Nah, ini kita copy linknya. Ini kita copy linknya. Copy ya. Kita masuk ke admin yang ini. Ini kita blok ya, teman-teman. Kita blok ini untuk membuat link itu yang gambar rantai ini. Gambar rantai. Lalu kita paste di sini. Nah, itu bacaannya apa tadi? Jual obat kolesterol ya. Jual obat kolesterol aja, ini kita hapus. Nah, oke, lalu kita submit ya. Lalu di sini ada harga obat kolesterol. Ini juga kita link, terus pilih gambar rantai untuk membuat linknya. Kita paste yang link tadi ya. Ini kita hapus linknya ya. Tadi harga obat kolesterol. Harga obat kolesterol. Oke, harga obat kolesterol. Kita bikin link lagi di sini. Kita blok ya. Kita blok. Kita paste distributor obat kolesterol. Ya, kira-kira seperti itu ya. Distributor obat kolesterol. Berikutnya produsen obat kolesterol. Ini saya ininya produsen obat kolesterol. Produsen obat kolesterol. Nah ini teman-teman ya, dari editor ini kita ambil scriptnya, klik source ya. Ini kan ada scriptnya, ini kita copy. Nah kita copy semua. So, ini kita copy ya teman-teman, kita copy, lalu kita pindahkan ke BPP yang tadi. Ini kita input, kita paste di sini. Nah ya, terus halamannya kita pilih halaman ini ya. Oke. Lalu ya kita submit teman-teman. Kita submit. Kita cek ya, kita refresh. Ini sudah ya, ini sudah. Terus ini link yang kita buat tadi. Kalau diklik dia masuk ke halaman ini aja. Nah berikutnya yang bisa kita contek adalah kita kasih daftar harga. Kita kasih daftar harga ya, karena kan biasa orang Indonesia kan biasa suka banding-bandingin harga, nyari harga. Ini kita buat daftar harga. Teman-teman sekalian ya, teman-teman, biasanya kalau kita yang searching di apa namanya di
Tokopedia hampir jarang kita memperhatikan daftar harga berjalan, kita memperhatikan sampai bawah ya. Kita paling udah sekian aja udah gitu kan, udah langsung menentukan pilihan. Ya, nah daftar harga ini berarti sama Tokopedia ini buat apa? Sama marketplace ini buat apa? Nah biasanya ini mereka lakukan untuk ya, mereka lakukan untuk ini ya, untuk Google untuk agar optimasinya bagus ya. Nah saya pakai yang cocok aja ya, jual obat kolesterol. Kita pakai data yang dari Tokopedia aja buat praktek kita ini ya. Ini saya coba searching. Oke. Kalau kita punya data sendiri boleh ya. Nah ini kita copy ya, karena kan cocok ya. Sama-sama ngomongin tentang kolesterol ini kita copy ya. Kita copy lantas kita pindahkan di sini. Pakai editor juga dulu. Kita pakai editor, kita paste di sini ya. Seperti ini dia, lantas skripnya ini ya. Skripnya ini kita copy. Kita copy skripnya ya. Kita tambah di BPP ya. Nah, kita tambah di BPP ini, skripnya kita copy, kita tambah di BPP. Nah, oke. Ya. Oke. Lalu setelah itu kita submit. Ya. Jadi kita submit, kita cek. Oke ya, di sini kita sudah mempunyai satu halaman yang isinya tentang ini, tentang jual obat kolesterol di Bekasi. Yang terakhir ya, kita tambah satu halaman untuk mengundang mereka ngeklik WA kita, yaitu namanya halaman atas konten. Nah ini, kita klik atas konten, kita klik atas konten, lalu kita input atas konten. Ini ya, kita ambil linknya, ini link ini kita ambil, ya, kita ambil, kita pasang di sini teman-teman ya. Lalu kita bikin konten ya. Apakah Anda sedang mencari obat untuk menyembuhkan penyakit kolesterol Anda? Jika iya, kami adalah solusi untuk itu ya. Nah, kami mempunyai produk ya, produk yang sudah terbukti ampuh menyembuh kolesterol. Nah, teman-teman ini bisa tambahkan lah ya. Teman-teman ini bisa tambahkan dengan kata-kata yang jualan yang ini ya, kata-kata jualan yang memang mengajak orang untuk ngeklik WA. Ya kan? Jika Anda berminat, silakan hubungi nomor WA di bawah ini. Misalkan ya, ini kita ketengahin juga. Boleh dikasih warna, boleh ditebelin, boleh digedein ya. Ditebelin boleh, ya mau dikasih warna juga boleh, silakan ya, bervariasi teman-teman yang mempunyai seni sendiri. Nanti di sini kita kasih tombol WA juga bisa ya teman-teman ya. Ya silakan hubungi nomor WA di bawah ini, misalnya 081380303797 misalkan ya. Submit. Nah, nanti kita lihat hasil ya, kita lihat hasil. Oke, nah kira-kira seperti ini. Kalau dilihat di mobile, kita kecilin ya, modelnya seperti ini ya. Di sini bisa dikasih tombol WA ya teman-teman ya. Gimana sih cara bikin tombol WA-nya? Itu gampang ya, nanti saya akan share. Saya sini akan melanjutin untuk setelah kita buat halamannya seperti ini, halamannya sudah unik dan tidak mungkin ada yang nyamain halaman seperti ini.
karena juga baru kita bikin ya kan, produksi juga baru kita pilih-pilih. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan berikutnya adalah kita membuat sitemap. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita membuat sitemap. Gimana sih cara membuat sitemap ya? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, cara membuat sitemap-nya teman-teman ya, kita bisa pakai yang namanya ini ya. Mana tadi? Ini saya tutup dulu nih ya, biar nggak kebanyakan kebuka. Ya, kita buka ya moro1.com/sitemap. Nah, ini ada tool sederhana untuk membuat sitemap yang kita khususkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai website WSP. Gimana sih caranya? Nah, caranya adalah nama URL ini kita coba ya, kita coba dari sampai cari ini kita copy sampai cari ya. Setelah kita copy sampai cari, kita taruh di mana saya di sini. Oke ya. Lalu setelah itu ya, setelah itu linknya ini ya. Nah, ini yang kita judulnya ini yang kita bisa juga kita pakai beberapa judul ya. Nah, tadi jual obat kolesterol. Nah, oke. Ini tadi harga obat kolesterol ya. Oke, lalu setelah itu teman-teman kita ini lagi ya. Apa tadi? Distributor obat kolesterol. Distributor obat kolesterol. Lalu setelah itu produsen obat kolesterol. Produsen. Nah, ini kita submit ya. Kita submit teman-teman. Setelah kita submit, kita buka pakai Notepad ya. Kita buka pakai Notepad. Ini nanti akan ada script ya. Akan ada script sitemap-nya. Nah, ini muncul ya. Script sitemap-nya ini saya buka. Saya buka itu dia di Notepad bentuknya seperti ini ya. Hasil downloadan dari yang tadi ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini ya, ini kita copy teman-teman. Ini kita copy. Kita taruh di sitemap di website kita. Kita taruh di sitemap di website kita. Nah, website ini ya. Sitemap-nya di mana? Sitemap-nya itu di pengaturan. Ya, ini ada sitemap. Nah, sitemap yang sudah ada ini kita hapus dulu, kita ganti sama sitemap yang baru. Ya, ini bisa beberapa link ya. Teman-teman bikin halaman yang seperti tadi itu bisa beberapa halaman, ini saya contohkan hanya satu halaman saja. Ya. Submit. Nah, ini nama filenya adalah sitemap.xml. Nah, setelah selesai kita submit seperti ini, lalu kita masuk ke Google Console. Kita masuk ke Google Console. Ya, ini kebetulan nama website Jalur Bekasi. Ya, ini kita ketik sitemap.xml. Setelah kita ketik sitemap.xml, maka robot Google itu nanti dia akan masuk ke file sitemap.xml yang barusan kita buat. Lalu kita submit. Setelah kita submit ini ya, langsung diterima kebaca oleh Google 5 link ya, 5 link yang kita ini ya, langsung diproses. Ini artinya belum terindeks, baru diterima 5 link teman-teman ya, baru diterima 5 link. Benar 5 enggak sih tadi? Benar ya, kita kan ada 5 ini tadi ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, benar 5 link yang kedua. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu jika halaman yang kita setor itu terindeks, kita tinggal cek posisi ya. Nah, ketika kita sudah cek posisi, ternyata dia terindeks, dia berada di halaman 5.
Lalu ada langkah-langkah berikutnya yang kita lakukan. Apa langkah-langkah berikutnya yang kita lakukan? Ketika dia sudah terindeks dan berada di halaman 10 deh, misalnya 10 deh. Yang harus kita lakukan adalah mengupdate halaman ini. Kita bisa mengupdate halaman ini dengan cara seperti apa? Dengan cara menambah BTP yang tadi ya. Kita juga bisa dengan cara menambah LPP ya. Di sini akan banyak fasilitasnya, ada BTP, ada LPP gitu ya. Ini ada BTP, ada LPP ya. Lalu ada atas konten teman-teman bisa bikin lagi, ada gambar ya. Nah ini kebetulan besok materi teknis ini semua akan diisi oleh Kang Ade ya. Dia akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara bermain LPP, bagaimana cara bermain gambar SEO dengan gambar, bagaimana cara bermain widget dan lain-lainnya. Nah, yang dari yang kita pelajari malam hari ini kita membuat passion seperti ini. Iya, prosesnya tadi yang pertama kita banyakin dulu kontennya. Lalu berikutnya kita buat halaman baru di pencarian ya. Kita buat halaman baru pencarian, di pencarian itu masih kosong gitu ya teman-teman. Lalu kita isi ya. Kita isi dengan memilih produk-produk yang ada di produk kita ya. Memilih apa? Memilih taggingnya ini. Ya, dengan memilih teksnya ini ya, gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman kita lanjutkan kepada mengisi ya konten ini ya di BBP. Lantas kita tambah dengan mengisi ini ya. Lalu kita tambah dengan konten-konten apapun kita masukin. Bisa nggak kita masukin ini, kita masukin YouTube, gitu kan bisa ya. Kita masukin YouTube misalkan kolesterol, kita bisa tambahkan YouTube ya. YouTube.com, kita bisa masukin video, kita bisa masukin meme, kita bisa masukin apapun. Yang penting adalah halaman ini terupdate ya. Halaman ini terupdate. Jadi ketika robot datang dia lihat ada berubah di halaman ini. Robot datang berubah di halaman ini. Robot datang juga akan berubah di halaman ini gitu ya. Sehingga robot Google itu menilai ini halaman aktif ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Ini kita coba YouTube dulu ya. YouTube misalkan ambil ini nih ya. Sekarang kita ambil YouTube ya, caranya bagaimana? Caranya saya coba ada share di sini ya. Ada share. Di sini ada pilihan embed, ya. Ada pilihan embed, lalu kita copy. Script yang kita copy ini kita pindahkan ke BPP. Nah, BPP mana? BPP kita lihat BPP body per page. Nah, kita input BPP. Lalu kita paste scriptnya ke sini ya teman-teman. Udah kita paste ke sini. Lantas link yang mau kita pasang untuk website ya, untuk halaman ini kita pasang di sini ya. Oke, lalu kita lihat hasil. Dan begitu seterusnya teman-teman ya, sehingga halaman ini menjadi halaman yang benar-benar update. Ini muncul ya. Teman-teman bisa tambahkan map, bisa tambahkan kira-kira seperti itu ya. SEO ala marketplace-nya kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Ya, monggo silakan yang ingin bertanya. Ya, jadi teknik SEO ini banyak sekali ya. Kalau kita bisa memainkannya di setiap halaman website kita yang berbeda-beda, insya Allah itu akan kita mempunyai variasi dan kita bisa melihat, oh ini ternyata website kita ini cocoknya dengan metode yang seperti ini. Oh ternyata website kita cocoknya dengan metode yang seperti ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan?
Monggo Mas Dion. Ya, baik, terima kasih Pak Putra. Apa suara kami masih bergema untuk Bapak Ibu? Jika memang suara baik, mohon maaf ya jika ada sedikit kesalahan teknis. Baik, karena adanya kesalahan dari kami, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang penjelasan dari kami masih tidak terdengar atau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan. Monggo untuk Bapak Ibu. Halo, halo, tes, mau tanya. Ya, silakan Pak. Ya, ini saya dari Depok ya. Ini kan saya baru gabung, baru tahu nih hari ini. Yang kemarin-kemarin belum ikut karena baru tahu hari ini. Itu tadi cara bikin websitenya pakai WordPress ya, atau WordPress Marketplace atau gimana nih maksudnya? Ada linknya nggak buat kita mau join atau gimana? Saya nggak tahu. Iya, saya jawab ya. Website kita coding sendiri. Kita nggak pakai WordPress, kita bikin sendiri pakai PHP. Kenapa sih kita bikin sendiri? Yang pertama, kalau kita memang kesulitan kalau kita pakai WordPress itu terlalu banyak plugin ya. Akhirnya kita bikin sendiri dengan versi kita sendiri dan memang dengan teknik-teknik yang kita ciptakan sendiri. Sebenarnya teknik-teknik ini bisa teman-teman pakai di WordPress pun, cuman pekerjaannya lumayan pekerjaannya itu teman-teman lakukan. Harus membentuk model yang seperti saya perlihatkan tadi. Tapi untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan web-web lain sebenarnya bisa. Ya, nah yang saya jelaskan di sini di website kita sebut WSP namanya, Web SEO Practice. Itu platform punya kita sendiri. Tapi secara keseluruhannya yang saya jelaskan tadi adalah saya memberitahu kepada teman-teman ini loh model marketplace yang sering menjuarai page one Google model seperti ini ya. Kalau itu teman-teman bisa melakukannya di WordPress, ya silakan. Kalau teman-teman bisa melakukan tekniknya seperti ini di Blogspot itu juga lebih bagus ya. Kalau bisa di website lain. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai web SEO praktis, ini bisa lakukan di web SEO praktis yang sudah order sama kita. Kira-kira seperti itu. Nah, dari tadi ya, Inggris ya. Ya, untuk mendapatkannya bagaimana Pak? Untuk mendapatkan WSP ini? Untuk mendapatkan WSP nanti bisa hubungi Mas Dion ya. Bisa hubungi Mas Dion Bapak ya. Di grup ya? Di grup WA. WA? Bisa di grup atau nanti Mas Dion kasih nomornya. Pasti akhir nanti Mas Dion kasih nomornya ke Bapak. Ya, jadi boleh tanya lagi Pak? Ini masih kurang jelas. Ya. Kan gini, saya udah punya, contohnya saya udah punya website kita sendiri yang awal pertama. Ya. Kan kebetulan produk kita itu hanya kursus Inggris. Kursus Inggris dan kursus untuk kayak TOEFL itu ya. Berarti kita harus bikin dua website ya. Yang satu website yang kita sendiri, itu yang satu WSP dari Pak Chandra Buana atau bagaimana? Iya. Jadi seperti ini ya. Zaman sekarang itu orang biasanya itu bermain di banyak website ya, bukan hanya satu website. Karena kompetitor itu banyak. Kalau kita hadapi dengan satu website itu kita terlalu sedikit. Nah, jadi selain ada website profil, kita juga harus mempunyai website marketing. Nah, website SEO praktis ini sebagai website marketingnya, ya. Sebagai website marketingnya, bagaimana dia bisa menerabas untuk bermain banyak keyword, ya. Nah, teman-teman untuk yang WSP ini, ya teman-teman itu kita bantu untuk memposting 500 postingan itu dari kita semua. Ya, ketika teman-teman join WSP itu kita sudah bantu 500 konten. Kita sudah bantu untuk mendaftarkannya ke Google, kita sudah bantu membuat sitemap. Tapi untuk yang model marketplace kita nggak bantu ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri ya. Kita ajarkan caranya dengan kita ada Zoom hampir setiap hari. Kalau Zoom teknis itu kita khusus hari Rabu malam. Tapi di setiap Zoom kita ada teknis-teknis dan insight-insight ya. Walaupun tidak terlalu detail, tapi selalu ada insight-insightnya. Dan ini videonya juga ada di channel YouTube ya, nanti bisa teman-teman ulang-ulang. Seperti itu. Bapak dengan Pak siapa nih? English please ya. Iya.
jadi untuk semua produk bisa kayak jasa bisa ya? Bisa, jasa. bisa. Yang tidak boleh itu judi, asuransi, forex, ya, kripto itu nggak boleh ya karena pornografi. Berarti kita harus punya 2 hosting ya? Hosting untuk yang website kita yang apa sama website marketplace. Ya, jadi di kita itu yang bikin website sama kita yang pakai WSP itu semuanya sudah di kita. Ya, semuanya sudah di kita. Domainnya udah di kita, hostingnya sama kita, bahkan itu script kita nggak boleh keluar. Script kita nggak boleh keluar, hosting harus sama kita. Kenapa harus sama kita? Karena codingan ini emang karya cipta kita yang nggak boleh keluar. Ya, yang khusus untuk teknik-teknik SEO yang memang model yang kita ciptakan sendiri. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Untuk grup WA-nya satu ya? Cuma ini aja ya, grup WA yang apa? apa namanya? Grup WA banyak, grup WA-nya banyak sekali. Ya. Untuk mendapatkan ini yang disukses dengan WSP 7.000 itu ya namanya? Nanti Mas Dion ngasih nomor telepon, Mbak ya. Oh. Ya, di akhir ya nanti Mas Dion ngasih nomor telepon. Ya, Mas Dion ya. Ya, siapapun untuk nomor HP sudah saya letakkan di kolom chat ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang jika ada yang masih ingin tanyakan bisa langsung ke WA saja. Siapapun. Oke ya. Suara tolong oke, masih bergema, suara masih bergema. Oke. Monggo yang ingin bertanya ya. Produk gado-gado juga bagus ya. Bagus ya kan. Yang penting tahu cara mainnya ya. WSP itu plugin atau PHP sendiri, kita coding sendiri Pak Hari ya. Nah, saya baru join webinar cara daftar itu nanti penonton ya. Jujur bingung sebenarnya hanya membuat sebuah konten aja Pak ya. Kalau Pak Restu sering-sering ya, kalau sering-sering ngikutin nanti juga nggak bingung. Apalagi kalau Pak Restu itu sudah punya WSP-nya, tinggal praktek aja ya. Sebenarnya sama seperti kita main di Facebook, ada sesuatu yang bisa kita posting ya kita posting lalu kita submit, sama seperti itu ya. Siap Pak Putra. Ya. Suara kurang jelas ya. Kalau ini suara saya sudah jelas belum ya? Sudah ya? Untuk suara masih sedikit bergema sih, Suaranya Pak Chandra kecil sekali. Oke. Enggak biasanya biasa kenceng ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Suara kurang jelas Pak. Oke, selanjutnya. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada yang ingin tanyakan mengenai SEO ala-alanya marketplace, tentang bagaimana cara penggunaannya atau penjelasannya, atau mungkin untuk Bapak Ibu yang tadi telat hadir bisa ditanyakan. Ini ada tentang WSP. Ada recordingnya nggak? Ya, bisa mendapatkan recordingnya nggak? Ada. Video recording. Ada recordingnya Pak. Bisa lihat lagi ya nanti ya? Iya, bisa lihat lagi. Soalnya ini kayaknya beda dengan kalau kita pakai SEO di website kita sendiri ya. Iya, kalau kita tekniknya sendiri ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Suara saya masih bergema ya. Saya ulangi secara ringkas ya. Saya ulangi secara ringkas. Ini suara saya sudah jelas atau masih bergema, Pak? Lumayan. Coba Mas Dion di mute dulu yang Mas Dionnya. Kebetulan saya sama Mas Dion dekat-dekatan ini. Mungkin itu juga penyebabnya ya. Ya, bisa itu. Feedback. Oke. Masih kurang jelas kata Pak Julianto. Kalau sekarang sudah jelas? Jelas. Oke ya, saya ulang lagi dari awal ya. Saya ulang dari awal. Oke teman-teman ya, SEO ala marketplace ya. SEO ala marketplace itu hampir semua ketika kita mencari sebuah produk itu, produk fisik yang muncul adalah marketplace ya. Seperti kita coba searching jual misalkan penjual mobil tadi ya. Hampir semua halamannya
Ya, bentuknya seperti ini ya. Kita buka satu aja di Tokopedia. Ya, bentuknya hampir semua yang pecuan itu seperti ini. Seperti ini, ya. Walaupun teknik SEO itu model yang bermacam-macam, tapi kita lihat ya yang seperti ini mendominasi untuk produk-produk fisik. Ya, teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita bisa meniru yang seperti ini, gitu ya. Nah, banyak. Ya, kita bisa meniru. Ini ada konten yang banyak, lalu ada keterangan di bawahnya, lalu ada link, yang ada tagging dan lantas ada deskripsi. Nah, kita bisa melakukan teknik seperti ini apabila konten website kita itu banyak. Ya. Kalau cuma satu yang nggak bisa, kalau cuma 10 yang nggak bisa. Gitu. Lalu di website kita, di website WSP, apakah bisa melakukan hal yang seperti ini? Ya, itu sangat bisa sekali ya. Sebagai contoh, ya ini ya. Sebagai contoh adalah ya kita buat halaman baru. Ya. Kita buat halaman baru, misalkan jual obat kolesterol di Jakarta. Nah, halaman ini halaman kosong, teman-teman ya. Halaman ini halaman kosong. Halaman kosong ini nanti kita isi satu persatu dengan cara seperti apa? Dengan cara karena konten kita banyak ya, kita bisa mengisinya dengan cara memilih ya. Nah, ini kita copy dulu ya, dengan memilih produk-produk yang akan kita masukkan ke dalam halaman ini ya. Kita masuk kepada produk ya. Oke, setelah kita masuk pada produk, kita pilih ya kolesterol ya, kolesterol. Oke. Kalau kita pilih jangan. Ini Bekasi ya, jadi aja. Kita anggap ini ya. Tag-nya ini kita ganti ya. Jadi Jakarta kita save ya, sampai 4 kita save. Kita save sampai 4 ya. Ini lagi. Oke. Save lagi, baru 2. Oke, dia akan tertutup. Kita tutup lagi. 3. Oke. Kita save lagi. Oke, ya. Sudah tercek, lalu kita cek ya. Ini kan kosong lah. Kita cek, ini sudah muncul ada 4 konten. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menambah konten. Ya, ini cara cepat aja. Ini misalkan saya copy aja dari ini ya. Nanti konten dari teman-teman sendiri ya. Nah, ini saya copy ya. Ini nanti konten dari teman-teman sendiri. Ini kita masukkan ke BPP, teman-teman. Ada BPP, body per page. Body per page ini fungsinya untuk menyisipkan konten baru di bawah konten yang memang sudah kita pilih, ya. Konten itu isi ya, teman-teman ya. Nah, kita pasang ke sini ya. Ini kita kasih H2. Teman-teman yang bingung, saran saya jangan menghafal teknisnya, cuma pahami apa namanya maksud daripada penjelasan saya ini. Kalau teknik itu kan masalah cuma klik aja ya, teman-teman. Nah, ini saya copy ya. Artinya nanti halaman ini akan disisipi oleh konten yang barusan kita ini. Oke ya, kita submit. Oke teman-teman, kita submit, kita lihat ya. Kita refresh ini. Kita refresh, nanti dia akan muncul di bawah sini. Dia akan muncul di bawah konten ya. Ini sudah muncul di bawah seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu kita sisipkan lagi paling bawah. Nah, enaknya WSP ini ya, teman-teman, kita bisa pindah-pindahin ya. Ya. Misalkan ini halamannya, kita ambil yang Bekasi tadi ya, yang Bekasi kita ambil. Kita edit yang Bekasi, kita pindahin ke Jakarta. Ini video ya, ini video. Nah, kita
paste aja yang link Jakarta. Kita sambil yang link yang di video yang di Bekasi tadi itu akan hilang. Pindah ke yang Jakarta ini ya. Nah, gitu ya. Dia videonya akan pindah ke ini, YouTube-nya akan pindah ke yang Jakarta. Ini masih loading. Suaranya hilang. Tes ya, tes. Suaranya sudah kedengaran, Pak? Kurang keluar. Tes sudah. Nah, itu bagus. Oke ya. Sudah terdengar Pak Putri? Iya. Oke, ini kayaknya harus ganti mic-nya. Kita pindahin lagi yang berikutnya. Pindahin. Link ini kita pindahin, kita ganti jadi Jakarta. Jadi Jakarta ini saya copy, saya pindah. Jadi mindahin konten itu kita tinggal hanya mengganti link saja. Itu kemudahan yang ada di website di sini. Nah, ini videonya ada muncul, di bawahnya ada video ini ya. Terus ada data harga ya, data harga. Lalu di atas konten ini bisa kita pindahkan juga ya. Kita bisa pindahkan juga ini. Atas konten ini atas kontennya. Atas konten kita edit. Kita bisa membangun konten yang baru bicara lokasi lagi. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita men-site map, kita buat site map-nya, ya, kita buat site map-nya ini di dalam pengaturan. Kita buat site map-nya agar bisa terdaftar di Google ya. Dengan cara apa? Membuat site map-nya dengan cara kita ini ada kita membuat site map namanya murosakato.com /site map ya. Nah, karena site map ini udah terbentuk, kita nggak usah main di sini lagi ya. Kita tinggal tambahin aja ini. Tambahnya justru ke bawah sampai berapa kali ya. Ini tulis Jakarta linknya. Pelan-pelan teman-teman kalau yang ingin praktek ya bisa ngikutin lagi, bisa lihat videonya lagi, bisa diulang-ulang juga, atau kita akan mengulang-ulang ini zoom yang seperti ini ya, agar teman-teman semakin paham ya. Untuk teman-teman yang terbiasa main WordPress atau main apa namanya dengan platform lain, itu konsepnya sederhana ya, konsepnya sederhana, bikin halamannya modelnya seperti ini, kontennya bikin modelnya seperti ini ya. Lalu daftarkan ke Google, selesai. Seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Monggo yang ingin bertanya. Oke ya, teman-teman, besok kita jam 10. Kalau yang ada waktu silakan ikut Zoom. Zoom kita besok tentang adalah diskon 30%. Ya, ini menarik sekali, teman-teman. Kita iklankan gratis FBS tapi secara rombongan. Jadi misalkan ada 100 orang itu masukin produknya ke website diskon 30%.com, nanti teman-teman tinggal bermain tunggu ya. Biasanya orang-orang yang menerima iklan dari kita, wah ini 30%, ini mereka penasaran, mereka akan mendatangi website tersebut dan mereka akan cek satu persatu produk yang diskon 30%. Ternyata semua produk diskon 30%. Nah, teman-teman mau berstrategi naikin harga 10% biar diskonnya 20%, itu urusan teman-teman lah ya. Yang penting kita judulnya adalah ya.
Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Monggo yang ingin bertanya tentang SEO ala marketplace. Ya. Baik, Pak Putra, ada pertanyaan dari Kak Rizal. Proses closing dari web tersebut bagaimana? Apakah melalui WA? Ini melalui WA kali ya? Ya, melalui WA atau ada payment sendiri? Ya, melalui WA ya teman-teman ya. Jadi gini, kebetulan banyak sekali beberapa calon customer kita itu mereka yang bermain membuat website itu pakai checkout. Udah pakai checkout lalu formnya banyak lagi. Dan pengalaman kita selama bertahun-tahun ya, sampai berdebat juga sama customer yang ngotot mereka pakai checkout penjualannya gitu ya, untuk dibikinkan. Setelah kita bikinkan, akhirnya mereka minta ubah lagi pakai WA. Kenapa kita sampaikan lebih bagus pakai WA daripada checkout ya? Yang pertama ya, website kita itu website yang belum dikenal. Ya, orang masih ragu, orang Indonesia masih suka ngobrol. Marketplace pun dulu waktu awal waktu belum bisa chat, itu kurang rame marketplace-nya. Tapi setelah ada chat, makanya mereka percaya ya. Yang kedua, itu tidak pakai rekening bersama. Ya, akhirnya mereka butuh ngobrol dulu gitu kan. Seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, pakai WA lebih simple ya. Yang keempat, jika kita pakai form, pakai checkout seperti itu apabila yang lead kita satu hari udah ratusan, udah susah untuk menjawabnya. Ini kalau leadnya cuma 1, 2, 3, 10 itu kan masih bisa diproses menjawabnya pakai WA. Kira-kira seperti itu Pak ya. Pak Rizal 2118 itu kita pakai WA ya. Baik, terima kasih Pak Putra untuk penjabarannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai produk WSP ini, bisa langsung menghubungi saya ya di 0882 1311 9462. Karena WSP ini website yang kami kelola sendiri ya. Dan semua proses closing akan terhubung dan tersambung ke WA. Supaya apa? Supaya lebih mudah kita melakukan proses closingnya dan kita bisa lebih fast respon lagi sih pastinya ya. Baik, untuk Bapak Ibu kita masih ada cukup waktu ya untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ada mungkin karena ada ininya ya, kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab berikutnya. Lu tes boleh tanya? Ya, silakan. Ya, dari English Please lagi. Ini untuk yang hari besok, hari Kamis ya, besok maksudnya? Iya. Itu di Zoom atau di mana? Ada linknya yang? Hari Kamis besok itu kita ada 2 Zoom, jam 10 pagi sama jam 8 malam. Kalau jam 10 pagi kita membicarakan tentang diskon 30%, jam 8 malam itu kita teknik WSP yang pagi itu tapi satu persatu dibahas, jadi nggak membahas mindset-nya, nggak membahas cara bagaimana cara SEO dan lain-lain, itu membahas cara postingan untuk semuanya. Oh iya, berarti perlu ikut dua-duanya ya, yang pagi untuk yang BSP, yang malam untuk teknik. Iya. Linknya nanti di grup yang 7.000 ya? Iya, sama. Iya. Mau tanya, seandainya kita udah pakai BSP ini, itu kira-kira diindeks oleh Google kapan bisa ada di page 1 atau bagaimana? Atau harus melalui page 2 dulu, 3 dulu, atau baru naik bertahap-tahap atau bagaimana? Ada proses Pak ya, ada proses ya. Prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat tergantung dari kompetisinya. Ya, tergantung dari kompetisinya. Jadi kita selalu mengarahkan kepada yang pakai WSP, ya ikuti proses ya, jangan kita baru website baru launching udah pingin page 1 dengan 2 kata gitu ya. Kita ikuti prosesnya ya. Prosesnya itu dari keyword panjang dulu, nanti lama-lama sampai ke keyword pendek dan berikutnya akhirnya kita mendapatkan lead yang luar biasa gitu ya. Nah, proses itu harus kita pahami dari awal sehingga kita nggak kaget-kagetan ini kok nggak ada respon, ini kok nggak ada apa gitu ya. Sering sekali terjadi Pak ya, khususnya orang-orang kita
khususnya orang-orang kita bikin website itu 1 tahun udah nggak perpanjang. Alasannya adalah karena nggak ngefek ke bisnis saya. Padahal mereka ya belum tahu websitenya mereka ini sudah sampai di posisi mana ya, perkembangannya posisi mana, sehingga mereka akhirnya mereka nggak memperpanjang tapi bikin website lagi di tempat yang lain. Ketika mereka bikin website lagi di tempat yang lain, itu sama dengan mereka mengulang dari nol, dan begitu seterusnya ya. Jadi setiap tahun itu mengulang pembuatan website dari nol, akhirnya ya nggak pernah memenangkan persaingan di Google. Sementara mereka yang bertahan saat ini dan bertengger itu memang website mereka sudah bertahun-tahun ya. Nah, ini saya kasih lihat gambarannya seperti ini ya. Kebanyakan para pemain website kita, para pemain digital kita, sebenarnya mereka itu tinggal sekali macul lagi ya. Tapi karena websitenya nggak dianalisa, nggak dilihat sampai di mana perkembangannya, akhirnya mereka nyerah mundur. Padahal kalau mereka bergerak sedikit lagi ya, itu bisa saja mereka akan mendapatkan lead yang banyak. Seperti materi kita beberapa hari yang lalu ya. Masih ingat nggak teman-teman ya, dari page 1 ke impresi, dari impresi ke traffic, dari traffic ke lead ya, dari lead ke closing ya, dari prospek ke closing, seperti itu. Jadi memang kita harus membuat fondasi, harus membangun website dari sekarang ya. Kalau tidak, kompetitor kita yang akan membangun. Kita harus membuat kompetitor sendiri dari sekarang. Kalau tidak, kompetitor yang beneran akan mengepung kita. Seperti itu kira-kira Pak ya, dan teman-teman semua. Ini Bang Rizal, misal jasa perawatan AC ini bentuknya artikel atau bagaimana? Sekarang pertanyaannya, kalau kita jasa perawatan AC, kita jualan atau nyuruh orang baca gitu ya? Kalau kita jualan ya kita mainkan saja jasa perawatan AC, clear di Bekasi. Nggak penting juga kita bikin artikel ya, beda pasarnya ya, sama-sama beda pasarnya ya. Ketika kita bikin jasa perawatan AC di Bekasi, maka orang yang datang orang yang mau merawat AC, orang yang AC-nya perlu diperbaiki, orang yang AC-nya perlu didinginkan. Tapi ketika kita membuat artikel tentang AC, orang yang datang itu bukan ingin order, orang yang datang itu hanya pingin baca-baca doang ya kan, seperti itu. Nah, selama ini sering salah kaprah ya. Mereka mau jualan disuruh bikin artikelnya juga cuma berhubungan tapi tidak mengajak orang untuk belanja. Nah, sementara teman-teman udah pada stres mikirin bagaimana cara membuat artikel. Ini kan aneh ya, lucu gitu loh. Ya. Kalau teman-teman memang niatnya mau jualan ya kita bikin konten tentang jualan, keywordnya pun tentang jualan ya. Jangan kita membuat artikel ya kita fokusin membuat artikel yang berhubungan sama AC gitu loh. Nggak bakalan ketemu ya. Lalu kan di tempat lain kan kita disuruh bikin artikel, nah itu beda kebutuhannya ya. Untuk teman-teman yang mau bermain AdSense itu ya silakan berjago bikin artikelnya karena cari duitnya di situ. Lalu apa pentingnya artikel untuk website kita? Ya penting juga ya. Tapi setelah kita membuat keyword, hard selling, keyword jualan kita, baru artikel yang kita pikirkan. Artikel itu untuk apa? Untuk memperkuat website kita, bukan untuk mempecuarkan website, bukan untuk mendatangkan calon customer, tapi untuk memperkuat website kita. Ya, kita ada pembahasan nanti ya khusus masalah artikel. Artikel seperti apa yang harus kita bikin? Lalu artikel-artikel umum itu untuk apa sih ya? Ada materi kita tentang itu ya. Judulnya artikel menjadi tempat berlabuhnya keyword. Nah, itu nanti ada materinya ya. Saya sering sekali ya, kemarin ini saya udah cerita juga, saya ulang lagi cerita. Saya punya teman, websitenya itu trafficnya satu hari itu ribuan. Ya. Trafficnya satu hari itu ribuan. Tapi kok ya traffic banyak, kok nggak ada orang yang mau order. Traffic banyak, orang cuma buat baca-baca doang. Buat baca-baca doang, tidak order. Ya kan memang di situ dia nggak ngundang orang yang untuk mau beli gitu. Ya, dia ngundang orang untuk baca-baca doang. Seperti itu. Nah, sementara Google itu ya
Google itu ketika mereka nyari jasa perawatan AC di Bekasi, itu artinya orang yang memang minat untuk mau AC-nya agar dirawat. Konversinya harusnya lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Rizal ya. Maksud saya berkata seperti ini agar ya yuk kita sama-sama tahu, yuk kita agar ketika kita melakukan sesuatu itu jelas ke depannya menuju kemana. Begitu ya. Untuk Pak Iman Setiadi, Pak, saya mau tanya dari 500 watt yang ada di Westream ini berapa persen yang terindeks? Nah, untuk persen yang terindeks ini ya kadang-kadang Mbak ya ada 500 ini yang terindeksnya bisa lebih dari 500 ya kan, karena kan ada link-link lain juga. Terkadang ada yang cuma 50 ya, terkadang ada yang cuma 3. Nah di sini perlunya teman-teman mengikuti Zoom ini bagaimana yang terindeks cuma 3 menjadi 50. Ya, kan bagaimana yang terindeks 50 menjadi 100 ya. Saya kasih lihat ya. Ini website yang baru, yang waktu awal-awalnya itu memang saya pakai buat Zoom ya. Saya pakai buat Zoom ini jalur Bekasi ini ya, jalur Bekasi.id ini memang awal-awal sekitar seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu saya bikin pakai Zoom. Ya, memang buat Zoom, waktu masih dia masih kosong. Kita enter, terindeksnya udah berapa? Terindeksnya sudah 247 ya. Sudah 247, nanti akan bertambah lagi. Ya, ada nggak sih yang terindeks sedikit? Ada. Nah, ketika terindeks sedikit, nanti konsultasi sama kami, nanti akan kami kasih solusinya. Oh, kita lakukan ini, gitu ya. Kayak kemarin ada beberapa website yang terindeks sedikit. Lakukan ini, kita rubah site-nya, kita rubah. Ya. Kalau seperti itu biasa terjadi ya. Karena Google bukan punya kita. Kita memainkan itu agar robot Google bisa memilih kita ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi semuanya kita coba. Teknik SEO pun bermacam-macam, semuanya kita coba. Ketika memang, oh ini cocoknya main di SEO ala marketplace, kita main di SEO ala marketplace. Oh ini cocoknya hanya SEO bermain konten, kita main seperti itu. Ya, jadi banyak cara. Ya tidak kaku SEO itu ya. Kira-kira seperti itu, Pak Imam ya. Pak Apriyadi, kalau web tadinya 148 jadi 97 terindeks di Google, apakah masih progres kemarin update? Enggak apa-apa, ini biasa ya. Mungkin ada yang memang apa namanya double, ada yang apa itu sama Google dirapikan ya, enggak apa-apa. Bahkan tinggal 9 pun jangan panik ya, kita tetap mainin ya, kita tetap mainin sitemap-nya apa nanti akan naik lagi ya. Kayak kemarin beberapa minggu yang lalu tuh ada yang dari 300 tahu-tahu tinggal 5, jangan panik saja. Beberapa hari kemudian itu kembali jadi 400 ya. Bagaimana cara supaya web kita dikontrak orang lain? Maksudnya gimana ini? Disewa atau maksud supaya web kita dikontrak atau dikontrak? Ya bisa diperjelas lagi Pak Rizal. Oh disewa. Ya tentunya kalau kita website kita mau disewa oleh orang lain, kita harus mempunyai laporan ya. Laporannya seperti apa yang harus kita mainkan ya, yang harus kita mainkan seperti ini Pak ya. Laporannya kita bikin seperti ini ya. Nah, kita bikin seperti ini ya. Oh ini ya kan, ini laporan website kita ya. Cuannya jumlahnya udah sekian gitu kan, kira-kira mau nyewa enggak gitu. Atau kita juga bikin laporan seperti ini ya. Kadang laporannya kita bikin seperti ini ya. Nah ini yang ranking 1 ya, ranking 2, ranking sekian. Ini laporannya, ini pejuannya sekian banyak ya, ini sekian banyak pejuannya. Nah ketika mereka sudah melihat seperti ini ya, website kita yang awalnya kita beli 500.000 ini bisa kita jual 3 juta ya. Ini kita bisa jual 3 juta gitu ya Pak ya. Jadi ketika kita ingin menyewakan website kita, itu kita udah punya yang seperti ini. Terindeksnya berapa, pecuannya berapa, ini berapa, dan kasih lihat kepada mereka. Biasanya itu mereka akan
kebutuhan, ya. Seperti itu. Nah, apakah website kita bisa disuspend oleh Google? Bisa saja, ya. Website kita bisa saja solusinya disuspend oleh Google. Suspendnya kesalahan kita seperti apa, ya? Namanya deindex, ya. Kalau hanya sandbox itu masih bisa diperbaiki. Kalau sudah deindex itu mendingan ganti domain, ya. Seperti itu. Nah, solusinya diganti domain, bikin baru daripada mikirin dari deindex agar ke index lagi. Tapi kalau sandbox itu seperti yang di ini nih. Nah, mana ya? Tadi yang dari 148 jadi 97 yang kena sandbox sedikit itu nggak apa-apa, nanti ada yang naik lagi, ya. Kalau deindex itu sudah parah sekali, biasanya dia melakukan kesalahan fatal, ya. Seperti itu, ya Pak ya. Ya, jadi untuk agar tidak melakukan kesalahan fatal, ya kita bermain yang biasa-biasa aja, gitu ya. Apakah submit sitemap itu tiap artikel pemecah sitemap yang kemarin Bapak sebutkan? Nah, bisa setiap artikel kita daftarkan ke Google, bisa kita pecahkan sitemap, ya. Dari misalnya sitemapnya dari awalnya satu sitemap itu jumlahnya 500, satu sitemap kita jadikan 10, ya. Itu menjadi solusi, dan kebetulan ada beberapa website yang saya lakukan seperti itu, ya. Yang kita lakukan seperti itu berhasil, ya. Itu berhasil. Deindex seperti apa contohnya? Aduh, nggak punya website yang deindex, ya. Saya kena deindex itu dulu tahun 2016. Tahun 2016 itu gara-gara juga saya coba melakukan hal yang ekstrim sekali, ya. Satu website itu saya bikin link semua isinya. Saya bikin link semua sampai berapa, itu naiknya cepet banget. Beberapa sebulan setengah itu langsung kena deindex. Itu karena kita memang mau ngetes, ya, kesalahan deindex itu seperti apa. Jadi website itu isinya link semua, ya, itu kena deindex, Pak Apriandi, ya. Jadi yang harus kita lakukan aja yang standar-standar, jangan terlalu over, gitu ya. Kalau ganti domain terus nanti kontennya apakah buat lagi dari nol, ya. Kalau ganti domain, ya apa yang sudah kita bangun itu ya dari nol semua. Itu ya Pak Material Delta Irfan, ya. Itu dari nol semua. Jangankan ganti domain, ganti link aja. Ini sudah bagus nih, tahu-tahu linknya kita ganti atau kita ganti judul, gitu ya. Kita ganti judul, ya. Akhirnya ya hilang, gitu loh. Ya, seperti itu. Nunggu yang ingin bertanya, cara memecahkan sitemap bagaimana Pak, ya? Cara memecahkan sitemap insya Allah, ya, di WSP itu kita lagi bikinkan toolnya. Yang sekarang ini kita memecahkan sitemap itu dari kita yang melakukannya. Saya lagi request ke bagian programmernya agar dibikinkan satu fitur itu bisa memecahkan sitemap. Misalkan gini, ada pilihan ini ada sitemap produknya ada 500, kontennya ada 500. Saya ingin membuat sitemapnya menjadi 20. Berarti 500 dibagi 20, gitu ya. Jadi sekitar 25 sitemap, seperti itu. Cara memecahnya gitu, ya. Semoga awal-awal Maret fiturnya sudah bisa dipakai. Kalau saat ini yang memecah sitemap kita sendiri, ya. Request ke kita, nanti kita akan pecahkan sitemapnya. Kita urai, ya, jadi berapa sitemap, ya. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi, ya. Teman-teman yang misalkan baru ikut join, dengerin aja dulu, ikutin aja prosesnya. Kita akan terus mengadakan webinar ini. Bahkan teman-teman yang berlokasi di Bekasi atau Jakarta, di awal Maret kita mengadakan kelas offline gratis, ya, untuk teman-teman. Gratis untuk teman-teman dari Selasa, Rabu sampai hari Kamis, ya. Gratis, tapi kalau makan siangnya bawa sendiri, ya. Kalau bisa bawa snack biar bisa bagi-bagi teman-temannya. Kalau kelasnya yang mengajar itu gratis, ya. Air minum kita siapkan, ya. Seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak Putra. Kelas offline, ya, Ibu. Maaf, kelas offline-nya di mana tuh, ya? Kelas offline kita di Bekasi Utara. Kelas offline kita di Bekasi Utara, di belakang BPK Penabur, ya, di seberang Al-Azhar, namanya Kapling Tegal Perintis Sumarekon, Bekasi. Ya, saya nanti tanya aja di grup kalau misalkan mau berangkat, ya, monggo silakan.
kita siapkan waktu Selasa, Rabu, Kamis kalau untuk kelas. Tapi kalau untuk konsultasi bebas, Bapak mau hari apa aja, silakan datang ya. Termasuk hari Minggu. Kalau hari Minggu Bapak mau misalkan konsultasi, bisa WA saya siapkan waktu. WA Pak ya, melalui WA ya? Iya, saya siapkan waktu. Ya kebetulan saya pengangguran, jadi waktunya selalu ada. Ya. Kerjanya ngocek-ngocek gini aja. Oke. Ya. Monggo yang ingin bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri yang sesi saya, nanti masuk sesi Mas Dion ya. Demikian mungkin ya, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dion. Silakan Mas Dion. Salam. Baik, terima kasih Pak Putra sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami memohon maaf ya untuk kendala pada malam ini, dan baik mohon izin pada Bapak Ibu sekalian bahwa kami memiliki yang namanya sebuah produk digital yaitu WSP. Apa itu WSP? WSP adalah website SEO practice dengan domain .my.id dan sudah termasuk hosting. Lalu untuk benefit lainnya, Bapak Ibu akan mendapatkan 500 kuota posting ya. Kita bantu daftarkan juga ke Google Search Console, kita bantu buatkan sitemapnya juga, kita bantu risetkan yang namanya SEO, karena SEO ini kan salah satu kendala utama kita semua ya. Terutama kita yang masih benar-benar baru terjun di dunia digital ini. SEO itu merupakan problem utama kenapa iklan kita selalu boncos lah. Disitulah kami memberikan solusi untuk Bapak Ibu sekalian agar bisa mendapatkan SEO yang terbaik seperti itu. Jadi produk WSP ini tentu sangat cocok sekali ya untuk kita yang berjualan di dunia online. Apalagi kita ini menggunakan keyword long tail. Long tail ini seperti apa? Long tail ini adalah keyword yang paling sering dicari oleh para pengguna Google. Misalnya produk kita ini adalah baju ya. Lalu keywordnya ini adalah baju murah di Bekasi atau mungkin baju berkualitas di kota Bekasi seperti itu. Jadi keyword-keyword yang kami gunakan ini adalah keyword-keyword yang paling dicari oleh para pengguna Google di Indonesia, karena rata-rata orang Indonesia itu mencari sebuah produk dengan menggunakan keyword di daerah atau di kota tempat mereka berada seperti itu. Lalu untuk Bapak Ibu yang sudah membeli produk digital kami, Bapak Ibu sekalian juga tidak akan dilepas begitu saja ya, karena kami selalu mengadakan yang namanya Zoominar atau mungkin pelatihan-pelatihan atau bimbingan-bimbingan untuk Bapak Ibu agar mendapatkan pengetahuan lagi, agar mendapatkan pengetahuan baru, wawasan baru, dan tidak salah langkah dalam memiliki sebuah website ya, karena tentu yang namanya website itu pasti ada beberapa kaitannya dengan hal-hal rumit ya. Nah, disitulah kelebihan dari program kami ini ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Jika ada yang masih ingin ditanyakan mengenai produk-produk WSP kami, bisa langsung ke WA di 0882 13 11 9462 dengan saya Dion Fahrul ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, jangan lupa besok di jam 10 pagi kami ada Zoom meeting kembali. Untuk Bapak Ibu yang memiliki waktu luang bisa hadir ya. Memang diusahakan untuk hadir sih, karena pembahasan besok juga sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tutup saja ya Pak Putra. Ya, baik, sudah di jam 21.35. Kami akhiri Zoom meeting malam ini. Saya mewakili tim Titik Terang Kreatif memohon maaf bila masih ada kekurangan. Kami akan terus memperbaiki untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.
Mohon untuk dibantu supportnya ya Bapak Ibu, karena kita di sini sama-sama belajar, di sini kita sama-sama ingin menambah pengetahuan baru agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa dan sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.